Selanjutnya Gus Aim dari PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Panja beserta anggota Panja yang kami hormati, Bapak Dirjen PHU beserta jajarannya dan juga Kepala BP Haji beserta jajarannya atau yang mewakili. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas waktunya. Yang kedua yang perlu kami tekankan di sini, pertama adalah Bapak Presiden mempunyai kebijaksanaan memisahkan pelaksanaan haji yang semula dilaksanakan di Kemenak, di Dirjen PHU, kemudian membentuk Badan Pengelola Ibadah Haji, BP Haji. Ini tentunya punya maksud dan tujuan yang signifikan. Artinya sebagai koreksi agar pelaksanaan haji ini akan lebih baik. Maka dari itu yang paling kita tekankan di sini adalah bagaimana celah-celah biaya haji yang tidak efisien itu bisa ditekan, Pak. Terutama satu, di dalam masalah biaya penerbangan, saya kira harus bisa ditekan semaksimal mungkin agar lebih murah. Tanpa mengurangi kualitas pesawatnya, Pak. Dan saya kira ini juga harus bisa dibicarakan kepada BPKH, agar biaya penerbangan, biaya akomodasi akan lebih murah untuk langkah-langkah selanjutnya. Sebab selama ini kami belum melihat BPKH yang sebetulnya dipisahkan dari Kemenak untuk memberikan investasi yang mempunyai nilai manfaat yang lebih, ternyata belum terlihat hasilnya, Pak. Maka dari itu ada terobosan-terobosan ini harus dilakukan untuk jangka panjangnya. Baik investasi yang hubungannya banyak dengan jamaah haji umroh. Seperti mungkin bisa juga membeli pesawat atau mengontrak hotel yang ada di Mekah tidak per tahun tapi selama 10 tahun atau gimana. Kemudian lagi tentang masalah bis sholawat, Pak. Ini harus juga dari Dirjen PHU mengontrol betul, karena di bagian ceker itu, Pak, itu banyak yang bermain, Pak. Semisal bis yang jalan itu 10, ditulis 20, itu perlu dikoreksi betul, Pak, itu, Pak, ya. Kemudian di dalam masalah catering, Pak, saya sepakat dengan anggota-anggota Panja yang lain bahwa untuk catering ini bisa ditekan lagi, Pak, harganya, tapi tanpa mengurangi kualitasnya, Pak. Kemudian lagi banyak yang kita alami tentang mabit di Mina, Pak. Mabit di Mina yang kita alami tahun 2023 sangat kredit, Pak. Nah, ini harus ada pembenahan yang serius dari penyelenggara, Pak. Harus kita cari solusinya. Kita cari permasalahannya. Saya kira hitung-hitungannya sejak semula mungkin sudah dihitung antara kapasitas dan jumlah jamaah, terutama adalah jumlah kamar mandi mestinya sudah dihitung, Pak. Tapi kejadian berulang-ulang selalu ada kredit masalah ini, Pak. Jadi antara kapasitas dan jumlah jamaah yang tidak seimbang. Bisa juga ini tadi mungkin ada rombongan liar, Pak, ini yang perlu ditertibkan. Maka dari itu sebetulnya konsentrasi daripada Kemenak sebagai pelaku
penyelenggara jemaah haji ini konsentrasinya bagaimana memproteksi Pak, wukuf di Arafah, mabit di Mina, tidak dimasuki oleh jamaah yang tidak berhak ke sana Pak. Bapak harus bisa mengontrol bahwa syarikah di sana tidak menjual porsi tenda kepada jamaah yang tidak berhak di sana Pak. Ini banyak yang ditemukan di sana. Nah, yang ketiga, untuk mengatasi kreditnya atau juga bisa juga meringankan beban jamaah Pak, untuk tanazul agar lebih diintensifkan, dikoordinasikan dengan rapi Pak, karena ini mengurangi beban di mabit di Mina Pak. Mereka-mereka para jamaah yang hotelnya dekat Jamarot ini akan lebih teringankan kan. Cuma masalahnya konsumsinya Pak. Kemarin konsumsinya itu diarahkan ke Mina karena tidak ada koordinasi tentang tanazul ini Pak. Maka dari itu kalau memang tanazul ini dikoordinasikan sekaligus cateringnya itu juga dikoordinasikan sekalian Pak. Jangan sampai ketika di hotel tidak ada makanan. Ini kebanyakan seperti itu. Mereka yang tanazul tidak, sehingga banyak makanan yang terbuang Pak. Kemudian lagi yang paling penting ada masyair Pak. Ini masyair ini juga perlu penting untuk bagaimana ditertibkan lagi Pak. Kemudian lagi yang ada masukan adalah masalah manasik. Saya setuju dengan anggota-anggota yang lain bahwa manasik haji yang dilakukan oleh Kemenak ini dikurangi Pak. Karena sudah terbukti Pak, KBIH yang ada di daerah ini justru melakukan manasik tidak hanya pas akan berangkat Pak. Bahkan sifatnya itu rutinitas atau setiap bulan itu melakukan itu Pak. Nah, saya kira kalau porsi dari Kemenak memberikan manasik haji kan namanya tahsilul hasil Pak. Ya. Mungkin bisa juga dikurangi dengan konsentrasi. Yang pertama adalah jamaah-jamaah haji yang tidak ikut KBIH, itu yang diprioritaskan. Ya. Kemudian yang kedua yang kadang-kadang tidak terantisipasi ini Pak, bahwa para jamaah haji cadangan Pak, jamaah haji cadangan ini tahunya dia berangkat atau tidak akan menjelang akhir. Nah ini biasanya para calon jamaah haji cadangan ini tidak terakomodasi untuk ikut manasik. Ini catatan penting Pak. Setidaknya ketika ada panggilan dia sebagai calon jamaah haji walaupun dia itu adalah cadangan tetap diberi manasik Pak. Karena kalau tidak mereka tidak punya kesempatan untuk manasik. Ini kasihan. Kemudian lagi sebentar. Ini kita jam 4. Kita tambah dulu berapa? 30 menit ya. 4 jam setengah 5 kita selesaikan ya. Lanjut. Kemudian biaya TPHD Pak yang berjalan sekarang ini mestinya TPHD ini adalah tanggung jawab dari APBD setempat Pak. Tapi kenyataannya banyak yang ditanggung oleh para jamaah haji sendiri Pak. Sehingga tanggung jawab mereka sebagai orang TPHD karena membayar sendiri, mereka tidak melaksanakan sesuai dengan tugasnya sebagai pembimbing haji daerah Pak. Maksud kami, kalau toh memang saling bisa memberi kemanfaatan, minimal 50-50 Pak. 50-50 bahwa TPHD ini ada sebagian yang mereka ingin sebagai pembimbing, ada sebagian lagi mereka yang ingin pergi haji tanpa antri yang panjang, tapi juga bisa memberikan bimbingan haji kepada jamaah. Saya kira bisa dibikin solusi Pak. APBD-nya adalah 50%, jamaah haji ini 50%. Jangan dibebankan seluruhnya kepada petugas haji TPHD ini Pak. Ini nanti akan mereka tidak
punya tanggung jawab untuk sebagai petugas haji. Saya kira itu dulu. Pada prinsipnya kami setuju porsi tentang biaya yang dikeluarkan oleh jamaah dengan porsi nilai manfaat yang dari BPKH, Pak. Itu kita kalau bisa usul 50-50%, Pak. Kalau enggak bisa minimal 60-40%. Kenapa? Pertama, bagaimana tanggung jawab BPKH yang sejak mula pembentukannya adalah untuk bisa investasi sehingga biaya haji ini akan lebih murah. Kalau toh memang BPKH tidak punya kreativitas untuk investasi yang membantu pengurangan jamaah haji, ini saya kira kembalikan saja Pak ke Kemenak untuk jadi investasi aja Pak. Kalau memang tidak ada perkembangan. Saya kira itu perlu dikoreksi betul, BPKH harus sanggup mengeluarkan 40% sehingga beban jemaah haji ini akan berkurang, Pak. Saya kira cukup. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.